Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Fahri Maulana Sregar. Saya berasal dari kelas SI 5P. Di video kali ini saya akan membuat tutorial cara menginstal dan menggunakan framework CodeIgniter, tapi kita akan yang menggunakan versi 4. Oke, langsung saja memasuki tutorial lah. Pertama-tama buka Google Chrome, lalu kita download CI4. Kita klik, kita pilih yang paling atas. Nah, kita klik download. Di sini ada dua versi 3 dan versi 4. Kita pilih yang versi 4. Ini minimal spesifikasinya yaitu 8.1 versinya. Kalau misalnya di bawah itu, maka akan menggunakan yang versi 3 saja. Oke, kita pilih download yang versi 4. Sudah selesai. Kita cari di download filenya. Oke, ini dia filenya. Ini kita ekstrak di sini aja. Oke, hasil ekstraknya kita pindahkan ke local disk C. Kita cut saja, kita pindahkan ke local disk C, lalu ke XMPP, lalu ke htdocs, lalu di sini kita cut. Oke, kita rename dulu ya. Teman-teman bebas ya menggunakan menggunakan nama apa. Di sini saya akan menggunakan C4 underscore nama saya. Oke, sudah berhasil. Begitulah cara menginstal framework CodeIgniter. Selanjutnya, bagaimana cara menggunakannya? Langsung saja ya. Di sini saya menggunakan text editor Visual Studio Code. Teman-teman bisa menggunakan sebelum teks atau seperti saya juga, bebas terserah. Tapi di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Oke, langsung saja kita tarik file tersebut ke dalam Visual Studio Code. Oke, di sini banyak sekali filenya ya. Tetapi sebelum kita memasuki file ini, kita coba dulu apakah berhasil framework tersebut terhubung ke database. Kita coba dulu ya. Kita buka XMPP. Klik start keduanya. Klik admin. Lalu di sini kita buat bagian sini saja. Kita buat nama file yang tadi kita buat, yang kita ubah tadi, yang sudah kita rename di htdocs. Saya tadi buat rename-nya C4 underscore nama saya. Oke, kita coba dulu ya apakah terhubung. Kita pilih public. Oke, berhasil. Ini sudah terhubung ya ke dalam frameworknya. Begini tampilannya kok jika berhasil. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Bagaimana sih cara membuat? Di bagian ini nanti ada kayak terhubung gitu, kayak kita bisa mengedit webnya menggunakan framework. Oke, di sini banyak sekali filenya. Kita akan fokus ke router, lalu ke bagian controller, dan terakhir bagian view. Itu saja kita fokusnya. Di router ini ada di bagian app, baru di config. Di sini ada router. Nah, ini memanggil home atau kelas home, baru ke kelas public di index. Ini home-nya di bagian controller. Lalu di bagian public ini index. Index ini kelas publiknya. Ini bisa digunakan siapa saja. Ini index HTML juga, bagian HTML ya. Oke, kita akan fokus di router. Di sini mana router? Ya, router. Nah, di sini kita akan coba mengedit ya. Memunculkan nama saya di bagian web. Oke, kita copy paste dulu
baru kita pastikan sini, kita ubah di sini jadi dev. Lalu di bagian home, bagian index, kita buat namanya developer ya. Lalu di bagian home, kan dia ini memanggil kelas home ya kan, di dev. Nanti dev ini ditaruh di view ya kan. Di bagian home kita ubah di sini, ini kan kelas index nih, kelas public index, ini kita copy paste saja. Nah gini, lalu kita buat di sini, ini buat developer, karena tadi di bagian router namanya developer kan. Lalu di sini buat v garis bawah developer, sesuai dengan nanti kita buat di view ini, kita buat dulu kelas view developer sesuai dengan sini. Jadi dia memanggil kelas view developer ini dari router gitu. Kita buat di view, ini file v garis bawah developer titik php. Oke, ini dia. Di sini kita buat HTML-nya ya, H1. Salah. Bukan H1, ini dulu. Buka kurung, kita tab, lalu di bagian body langsung aja H1. Buat namanya bebas. Saya contoh namanya developer Rifki Fahri Maulana. Oke, kita coba ya, kita save. Kita coba apakah timbul di web atau tidak. Tadi kan di bagian router, di bagian pencarian, di sini namanya dev kan. Nah sini kita buat public. Nah baru di sini kita buat dev. Nah, apakah muncul? Oke, berhasil ya. Begitulah cara menggunakan framework Code Igniter. Tadi kita fokus di router atau di routers, lalu fokus di controller bagian home. Controller ini ibarat dia yang memanggil logika itu, memanggil logika. Jadi kayak memanggil kelas dari developer, dari kelas dari home baru ke index. Bagian controller inilah logika itu bekerja. Lalu di bagian view ini untuk menampilkan HTML kita atau desain kita nanti. Misalnya kita membuat project, baru project itu ada desainnya. Nah dari sinilah desain itu dipanggil begitu. Ini bagian controller, di sini logikanya bekerja. Di router sini menghubung antara si home dan index, atau home atau developer gitu. Ini untuk memanggil kelas dev tadi. Kalau misalnya ini di web kita klik dev, maka akan muncul memanggil dev kelas home dan kelas developer. Itu langsung memanggil home, dia home, dari home memanggil developer, dan ke view sini dia akan memanggil developer ini. Begitu logikanya, seperti itu. Oke, sekian dari video saya. Bila ada kekurangan dan kesalahan kata atau ucapan saya yang agak belibet dan susah dimengerti, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.